Di sini saya akan menjelaskan materi tentang periodisasi neonatal. Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari. Dalam neonatal, bayi harus menyesuaikan keadaan yang ada pada luar rahim. Mengingat bahwa selama ini hidup dalam rahim, pada saat lahir seluruh organ tubuh pada bayi harus bisa melakukan penyesuaian dengan keadaan di luar rahim. Pada masa perubahan paling besar terjadi pada jam ke-24 sampai 72 pertama setelah bayi lahir. Pada saat itu seluruh organ tubuh mengalami penyesuaian, akan tetapi penyesuaian yang paling penting terjadi pada sistem pernapasan, ginjal, dan HEPA. Itu B. Penyesuaian pokok pada bayi neonatal. Menurut Harlock 1998, bayi neonatal harus melakukan 4 penyesuaian pokok sebelum mereka dapat melanjutkan kemajuan perkembangan. Penyesuaian tersebut adalah: 1. Perubahan suhu, kedua yaitu bernapas, yang ketiga mengisap dan menelan, yang keempat tidak cukup memperoleh makanan yang diperlukan sehingga menurun pembuang. Yang kelima yaitu pembuangan. Yaitu C. Perawatan masa neonatal. Yang pertama yaitu merawat tali pusat, yang kedua kontak skin to skin, yang ketiga merespon menyusui dini, yang keempat rawat gabung, yang kelima perhatikan tidur bayi. Selanjutnya yaitu D. Bahaya pada bayi neonatal. 1. Tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum. Ini tandanya bayi terkena infeksi berat. Yang kedua, bayi kejang-kejang pada bayi baru lahir kadang sulit dibedakan dengan gerakan normal. Yang ketiga, jika melihat gejala atau gerakan yang tidak biasa dan terjadi secara berulang-ulang, menguap, mengunyah, mengisap, mata berkedip-kedip, mata mendelik, bola mata berputar-putar, kaki seperti mengayuh sepeda yang tidak berhenti jika bayi disentuh atau dielus-elus, kemungkinan bayi kejang. Yang keempat, bayi lemah, bergerak hanya dipegang, ini tandanya bayi sakit berat. 5. Sesak napas, frekuensi pernapasan 60 per menit atau lebih. Yang keenam, bayi merintih yang menandakan ia sedang mengalami sakit berat. Yang ketujuh, pusat kemerahan sampai dinding perut. Kondisi ini menandakan bahwa bayi mengalami infeksi berat. Yang kedelapan, demam. Suhu tubuh lebih dari 37,5 Celcius atau tubuh teraba dingin. Suhu tubuh bayi kurang dari 36,50 Celcius, mata bayi bernanah banyak. Ini dapat menyebabkan bayi menjadi buta. 9. Bayi diare, mata cekung, tidak sadar jika kulit perut dicubit akan kembali lambat. Ini menandakan bayi kekurangan cairan yang berat, bisa menyebabkan kematian. Ke-10 yaitu kulit bayi terlihat kuning pada bayi, berbahaya jika muncul pada hari pertama kurang dari 24 jam. Setelah lahir ditemukan pada umur lebih dari 14 hari, kuning sampai telapak tangan atau kaki. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lara Sevaseden. Kepadanya saya. Bahaya psikologis pada bayi neonatal. A. Keterlambatan perkembangan berat badan, tidak kembali seperti semula, malah terus turun, yang cuma terlihat dari bagaimana ia memperlakukan bayinya. Jalannya pelan-pelan, bayi tidak boleh keberisikan, tidak mengajak berbicara, tidak mengayun-ngayun atau melatih tangan dan kakinya secara teratur pada waktu tertentu. B. Kurang rangsangan. Rangsangan ini membantu bayi untuk mengatasi keadaan kaget yang merupakan ciri hari pertama. C. Sikap yang kurang menyenangkan dari orang-orang, yang berarti sikap ini biasanya semakin meningkat dengan adanya komplikasi persalinan, kelahiran kembar 2, 3, atau 4. Kemurungan pada bayi, menangis dicuekin.
Periodisasi perkembangan prakelahiran. Prakelahiran merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan karena pada masa ini terjadinya perkembangan yang sangat mengagumkan mengenai bagaimana terbentuknya organ-organ tubuh yang sedemikian kompleks hanya melalui sebuah sel telur dan sel sperma. Dalam hitungan bulan, semuanya telah terbentuk dengan sempurna. A. Periode germina. B. Periode embrionik. Masa ini berlangsung mulai dari minggu kedua hingga ke-8. Terjadi pembentukan 3 lapisan yang akan berkoordinasi, membentuk organisme. A. Endoderm. B. Ektoderm. C. Mesoderm. G. Teralogi dan bahaya perkembangan pranatal. Teralogi adalah kombinasi dari 4 kelainan jantung bawaan yang terjadi pada bayi baru lahir. Memengaruhi struktur jantung, menyebabkan darah yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak mengandung cukup oksigen. Bahaya perkembangan pranatal yaitu 1. Kondisi sang ibu, 2. Keadaan dan ketegangan emosi, 3. Kondisi stres, 4. Kondisi lingkungan, 5. Faktor kebiasaan sang ibu, 6. Faktor sifat, 7. Faktor karakter, dan 8. Kesehatan ibu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya